Halo, jumpa lagi dengan Bu Yus. Nah, hari ini Bu Yus akan menyampaikan kegiatan kita pada pertemuan kita yang ke-6 atau kegiatan kita pada minggu yang ke-6. Nah, di sini tema kita masih tentang keluargaku. Subtemanya tempat tinggal. Nah, anak-anak sudah tahu belum ya apa itu tempat tinggal? Nah, tempat tinggal itu suatu tempat, rumah di mana anak-anak tinggal, di mana anak-anak tidur bersama keluarga, anak-anak beristirahat, bermain, berkumpul bersama keluarga sehari-hari ya. Nah, sedangkan subtemanya kita hari ini yaitu ruang tamu. Apa saja sih yang ada di rumah? Nah, tempat tinggal itu kan rumah yang anak tempati itu namanya tempat tinggal. Nah, subtemanya itu apa saja, ruangan apa saja yang berada di rumah. Nah, misalnya seperti kamar tidur, kamar mandi, kemudian ada ruang dapur, ada juga ruang keluarga. Nah, sekarang Bu Guru lanjut ke materi dan kegiatannya. Nah, hari ini anak-anak sudah makan atau belum ya? Nah, ingat ya, jaga kesehatan dengan sesering mungkin mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Misalnya anak mau belajar, mau makan, setelah bermain, ingat selalu mencuci tangan dan juga makan makanan yang sehat. Kurangi keluar rumah, dan kalau keluar rumah anak-anak harus memakai masker dan hand sanitizer. Nah, ingat selalu jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kegiatannya hari ini seperti biasa, sebelum anak-anak mulai belajar dan sudah anak-anak mulai belajar, pasti anak-anak selalu berdoa supaya anak-anak belajarnya dengan baik, dilindungi oleh Tuhan. Dan selesai belajar juga seperti itu, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah selesai belajar, bisa belajar dengan baik. Nah, kegiatan yang pertama, materinya itu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah, sudah berdoa, anak-anak mari membersihkan kamar tidur. Anak-anak sudah memperhatikan belum ya kamar tidurnya di sekeliling anak-anak? Nah, sudah bisa belum anak-anak membersihkan dari kamar tidur? Nah, bisa nggak anak-anak membersihkan kamar tidur? Bangun tidur, bersihkan kamar tidurnya. Kemudian kegiatannya yang kedua ada fisik motorik. Nah, apa kegiatan fisik motorik itu? Menggunakan anggota tubuh. Nah, sekarang Bu Guru aja anak-anak melempar dan menangkap bola. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Anak-anak bisa melakukannya bersama orang tua, boleh bersama kakak atau adiknya. Anak-anak melempar, kemudian menangkapnya ya secara bergilir ya. Kemudian ada lagi kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan kognitif. Nah, kegiatan kognitifnya itu anak-anak menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif, yaitu kegiatannya menggunting gambar yang telah disediakan sambil mengenal angka, kemudian menebalkan angkanya. Nah, Bu Guru sudah berikan ini kognitif. Nah, ini kegiatan kognitifnya. Kegiatan kognitifnya ini yaitu apa? Gambar apa ini? Ini gambar rumah. Jadi anak-anak nanti sambil belajar menghitung, hitung gambar rumah pada kotak ini. Ini ada berapa ya? Ada berapa kotak ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Anak-anak nanti menghitung gambar. Setiap kotak ini ada gambarnya. Nanti dihitung berapa jumlah gambarnya. Misal, Bu Guru contoh, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, gambarnya itu ada 3. Di kotak yang pertama ini, paling atas ini ada 3 gambar rumah. Jadi di sini ada angka. Angka ini masih
putus-putus garisnya. Nanti anak-anak menebalkan angka yang sesuai dengan gambar rumahnya sambil mengenal angka. Anak-anak sambil mengenal angka, sambil menghitung. Kemudian ingat bentuk angkanya. 3 garisnya lengkung-lengkung. Nanti angka 3 yang ditebali. Kalau bukan angka 3, tidak usah ditebali ya, tidak usah ditebalkan. Jadi hitung lagi seperti ini, pelan-pelan berapa, cocokkan dengan angkanya, kemudian gambar di bawahnya, dan ini ya semua dihitung pelan-pelan ya. Itu kegiatan kognitif kita. Jadi anak-anak belajar menghitung, belajar mencocokkan angkanya sambil mengenal angka, dan juga menebalkan garis putus-putus pada angka. Kemudian kegiatannya lagi ada kegiatan bahasa. Jadi anak-anak itu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ekspresif. Misalnya menyebutkan bagian-bagian rumah dan kegunaannya. Nah, misalnya kamar tidur. Nah, kamar tidur itu kegunaannya untuk apa? Nah, untuk anak-anak tidur, untuk beristirahat, untuk tidur siang, untuk tidur malam hari. Misalnya apalagi ada bagian-bagian dari rumah. Ada dapur. Nah, ada ruang dapur. Ruang dapur itu kegunaannya untuk apa? Ruang dapur itu kegunaannya untuk memasak makanan. Kemudian ada juga kamar mandi. Untuk apa? Untuk anak-anak mandi biar badannya bersih. Boleh juga untuk mencuci. Kalau tidak punya ruangan khusus untuk mencuci, ada juga ruang apa? Ada juga ruang keluarga untuk anak-anak berkumpul dengan ibu, ayah, kakak, dan adiknya. Misalnya punya ruang keluarga khusus, jadi di situ bisa nonton bareng, anak-anak bisa bercakap-cakap dengan ibu, dengan ayah dan kakak adiknya. Kemudian ada ruang apa lagi? Ada ruang tamu, ada yang mempunyai ruang tamu misalnya. Nanti ada tamu datang berkunjung, nah dipersilakan duduk di ruang tamu. Nanti anak-anak bercerita, nanti menyebutkan bagian-bagian rumah dari anak-anak, apa saja yang ada di bagian-bagian rumah, ruangan apa saja, dan sebutkan kegunaannya juga ya. Itu kegiatan kita bahasa. Kemudian kegiatan lagi ada sosial emosional. Anak-anak mempunyai perilaku yang mencerminkan sikap peduli, mau membantu jika diminta bantuan. Misal ibunya memanggil, "Halo nak, hai nak, sini bantu ibu, tolong dibantu ibu, ambilkan ibu sapu." Nah, anak-anak jawabnya bagaimana? "Ya ibu." Nah, anak-anak misalnya bermain, nah selesaikan, rapikan mainannya, kemudian bantu ibunya atau orang tuanya untuk menyapu. Jadi anak-anak itu jadi peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau anak-anak diminta bantuan, anak-anak mau membantu. Misalnya membantu kakak atau membantu ayahnya yang sedang membersihkan selokan misalnya ya. Nah, jadi tugasnya ini, kegiatannya ini membantu ibu menyapu ruang dapur setelah selesai memasak. Nah, ibunya anak-anak memasak ya, pagi-pagi mungkin atau sore hari memasak. Nah, setelah masak pasti ada berantakan atau berserakan sampah-sampah di bawahnya. Nah, anak-anak membantu ibunya untuk menyapu lantainya. Nah, bisa atau tidak? Pasti bisa ya. Itu kegiatan kita ya. Nah, kemudian kegiatannya lagi satu yaitu seni, yaitu anak-anak menggunting, menempel. Nah, ibu guru punya gambarnya. Ini ada gambar rumah. Ya, pada lembar kegiatannya ada gambar rumah. Nah, di bawah ini ada juga gambar rumah yang sama persis seperti ini bagian-bagiannya. Ini ada garis putus-putusnya. Jadi dipotong ini. Ini dipotong. Setiap garis putus-putus ini dipotong. Ini ada bentuknya segitiga. Kemudian ada segi 4 panjang. Ini juga nanti ini dipotong, kemudian ditempel di sini. Ini segitiganya dipotong, nanti dibantu oleh orang dewasa. Boleh ibu, ayah, ataupun kakaknya karena mempergunakan gunting. Ini tajam, jadi anak-anak diawasi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa ya untuk menggunakannya ya. Karena ini tajam. Nah, nanti digunting
seperti ini, digunting, nanti garis titik-titiknya itu digunting ya, garis titik-titiknya. Yang mana garis titiknya ini membentuk segitiga, segitiganya digunting sesuai, ikuti garis titik-titiknya. Nanti ada titik-titik garis putus-putus itu, nanti diikuti garis putus-putusnya, digunting. Nah, ini guntingan yang pertama. Nah, ini guntingan yang pertama. Ini bentuk-bentuk dari geometri. Ada segi 3, kemudian ada segi 4 panjang. Ini, guntingan yang pertama ini tempelkan di sini. Nah, tempelkan pada atas, cocokkan dia. Mana sih sama bentuknya seperti segitiga? Oh, atap rumah. Jadi tempelkan di atap rumah. Nanti diberi lem belakangnya putihnya, nanti tempelkan di sini. Ya, nanti dibantu oleh orang tua pengerjaannya karena menggunting ya, benda tajam. Nah, itu tadi kegiatan kita pada pertemuan minggu ke-6 dengan tema keluargaku. Subtemanya tempat tinggal, dan sub-subtemanya itu ada rumah, ruang tamu, ruang kamar tidur, ruang dapur, dan juga ruang keluarga. Nah, anak-anak semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan kita yang ke-7. Selalu semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan rajin-rajin belajar. Dadah, sampai jumpa. Dan jangan lupa like dan subscribe.